Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama LPM Pusat. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang eh, Kota Jawa Barat ya, yang mana kali ini mempunyai seorang gubernur yang sangat luar biasa, yang lagi viral, yang sangat terkenal sekarang. Saya bukan orang Jawa Barat, akan tetapi saya melihat birokrasi yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan saya sangat menyetujui karena kebijakan-kebijakan yang disampaikan sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh gubernur-gubernur yang lain, yang itu mungkin akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Untuk itu kita coba saksikan pernyataan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Silakan. Wilujeng enjing ya, matahari lumayan nih. Sinarnya sangat menyengat pagi hari ini. Kita terus berolahraga tiap pagi. Dan ini suasana yang betul-betul selalu saya rindukan kalau setiap pagi jalan kaki ke sawah, menikmati hamparan pemandangan hijau sambil mengutin sampah plastik, ngebetulin pohon. Ya, ini kegiatan saya. Semoga pagi hari ini senantiasa sehat selalu. Mungkin orang banyak yang bertanya, pasca Lebaran apa sih langkah-langkah Kang Deddy untuk pembangunan Jawa Barat? Saya paham bahwa kita harus mendorong stimulus ekonomi di Jawa Barat secara baik. Dengan satu, harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tidak boleh berliku-liku, dan saya buktikan hari ini saya selalu memberikan advokasi, misalnya di perusahaan BYD di Subang yang akan menyerap 16.000 tenaga kerja, nggak tahu 18.000, saya lupa. Itu saya langsung menangani sampai tuntas masalah itu. Tinggal persoalan beberapa hal seperti pembebasan tanah di areal kawasan industri di Subang yang masih terkendala karena adanya percaloan orang menikmati keuntungan besar dari percaloan tanah. Itu nanti akan saya tangani, saya tuntaskan dalam bulan April ini. Yang kedua, setelah Lebaran ini kegiatan-kegiatan program infrastruktur akan segera berjalan. Pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah rakyat miskin, yang totalnya mungkin kalau disatukan di Jawa Barat itu lebih dari 5 triliun. Dan tentunya ini akan memberikan dampak pada semakin terbukanya kesempatan orang untuk bekerja, terutama para pekerja sektor informal, dan itu mendominasi sistem pengelolaan ekonomi di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, saya akan mendorong lamaran kerja itu berbasis online, tidak lagi ada antrian, tetapi perusahaan-perusahaan yang butuhkan calon tenaga kerja bisa langsung mengakses ke bursa kerja yang akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti tinggal dipanggil siapa yang punya keahlian, kemudian setelah itu, setelah diterima baru mengurus persyaratan, bukan mengurus persyaratan melamar yang belum tentu diterima, sehingga semuanya akan berjalan dengan rapi. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mendorong agar tidak ada lagi gangguan baik oleh oknum aparat maupun oknum ormas maupun oknum LSM maupun orang yang mengaku preman terhadap berbagai kegiatan industri, sehingga mereka merasa nyaman betah di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya juga saya akan nanti memberikan dorongan-dorongan stimulus-stimulus ekonomi, berbagai keringanan yang akan diberikan pada sistem investasi di Jawa Barat, agar orang merasa ketika berinvestasi di Jawa Barat itu mereka merasa mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pemerintah dan dari rakyatnya, karena mereka menyiapkan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendorong para kepala desa, para camat memiliki komitmen, para bupati, para wali kota memiliki komitmen yang sama untuk mendorong sistem ekonomi berjalan secara efektif sampai ke pedesaan dengan mendorong distribusi pembangunan yang bersifat padat karya sampai ke desa-desa dan menggerakkan ekonomi.
Dan saya juga akan meminta bantuan-bantuan untuk pembangunan pedesaan mengarah pada diserapnya tenaga kerja, sehingga rakyat-rakyat di desa tidak berbondong-bondong ke kota untuk nyari pekerjaan, tetapi di desanya tersedia lapangan kerja yang baik yang digerakkan sistem ekonominya oleh pemerintah, baik stimulus dana APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Dan yang terakhir, saya tidak akan mencairkan bantuan-bantuan keuangan baik untuk desa maupun kelurahan selama desanya masih kotor, selama kelurahannya masih kotor, selama warganya masih jorok membuang sampah ke sungai, selama kelurahan dan desanya tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik, menata lingkungannya. Inilah langkah-langkah yang akan saya lakukan setelah mulai bekerja, dan kita akan mulai bekerja pemerintah Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 8 April 2025. Karena bagi saya pada hari Selasa itu dipastikan seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat sudah ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga para pegawai di lingkungan desa, kelurahan, kabupaten, dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Inilah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Semoga dengan langkah-langkah ini Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh, rapi. Itulah pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, di mana di tanggal 8 April ini sudah mulai semuanya di manapun sudah mulai dibuka kembali, perkantoran, di segala hal. Di hari Selasa besok sudah mulai dibuka kembali. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada, itulah yang sudah disampaikan. Semoga informasi ini dapat menjadi informasi yang sangat luar biasa, dan tentunya ini akan menjadi sebuah pro dan kontra, itu pasti, karena ya memang kadang baik saja tidak ada yang tidak setuju karena mungkin ada kepentingan yang lain. Itu ya kita sikapi dengan hati nurani yang baik. Jika kebijakan itu menjadi kebijakan yang sangat baik, tentunya itu akan menjadi kebaikan bersama. Oke, itu teman-teman semuanya. Saya akhiri dulu. Apabila informasi ini bagus buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan dukung terus LPM Pusat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.